Menulis sebegitu mudah, gampang, dan sederhana. Kalau misalnya lu bisa menulis goalnya lu, itu bisa meningkatkan probabilitas lu untuk mencapai goal lu lebih tinggi lagi. Dan itu bahkan udah ada studinya di Amerika Serikat. Dan kalau kita ngomongin salah satu orang terkaya di dunia, yaitu adalah Jeff Bezos, pas beliau memimpin dia punya perusahaan yang namanya Amazon, beliau itu nge-ban presentasi. Dia pengennya orang-orang yang pengen ngajak meeting itu ada notes-nya. Bukan presentasi guys, dia gak mau visual, dia pengen tulisan. Karena memang sebegitu susahnya kan kita tuh mikirin apa yang ada di otak kita, terus kita gunakan kita punya tangan untuk menggerakkan pulpen, dan pulpen itu akhirnya memberikan suatu tinta ke suatu kertas. Itu kayak bener susah banget. Dan semakin sering kita menulis, semakin jernih juga otaknya kita. Lalu berikutnya lu harus bisa mengaktifkan lu punya RAS, Reticular Activating System, dimana ada sesuatu benda di otak lu ini itu harus diaktifasiin nih untuk dia tahu bahwa lu ada goal ini lu. Dan caranya dia bisa teraktifasikan adalah dengan lu bikin goal lu tuh visible, kelihatan. Jadi lu setiap kali bangun pagi, ekosistem lu tuh mendukung lu untuk bisa mencapai goal lu juga. Karena goal lu kan kelihatan. Contoh yang paling mudah adalah yang gue lakukan adalah gue tulis di kacanya gue. Jadi setiap kali gue pulang ke rumah, gue ngeliat kaca, kelihatan tuh ada suatu goal yang gue taruh untuk diri gue sendiri. Abis itu lo harus berani untuk kritis ke diri lo sendiri. Lo harus berani untuk ngeliat progresnya. Karena namanya goal kagak bisa cuma goal-goal yang sangat abstrak kan. Itu benar-benar harus spesifik, harus bisa measurable, harus bisa actionable, harus bisa realistik, harus ada timeline-nya juga. Nah di sana kalian bisa breakdown ini semua kan, kalian kelihatan nih. Oke, itu smart goals-nya, dan untuk menuju smart goals tersebut itu butuh sekian banyak to-do list, sekian banyak aktivitas. Dan kalian bisa cek dong kayak ini udah, ini belum gitu kan. Nah, lu harus berani untuk melihat progresnya. Mana nih yang udah, mana nih yang belum. Dan kalau misalnya masih ada aja yang belum tersampaikan, belum selesai, belum tercapai, it's okay guys. Hal-hal yang sudah kalian kerjakan, itu kalian harus celebrate. Celebrate itu bukan dalam konteks kalian itu harus party, harus merayakan gila-gilaan, kagak guys. Kalian harus bisa merayakan secara intrinsik. Gue udah bisa. Kenapa ini penting? Karena kalian harus bisa merasakan kemenangan. Feel like a winner. Akhirnya kalian terasosiasikan dengan orang-orang pemenang, high performance people. Dan itu masuk ke poin gue berikutnya, yaitu adalah identitas. Kalian harus bisa mengakuisisi identitas kalian itu pemenang. Kalian itu high performance people. Ini sangat penting karena kalau kagak, kalian itu berasa kayak seakan-akan aktivitas itu sangat bikin kalian malas. Contoh kalau misalkan kalian itu mikirnya adalah gue mau bikin konten. Itu kan konten adalah aktivitas kan ya. Sama gue mau jadi konten kreator. Gue mau jadi konten kreator adalah suatu identitas. Kalian akuisisi identitas tersebut, kalian pikirin. Kalau misalkan gue adalah konten kreator, kira-kira kerjaan gue apa aja sih? Dibandingkan sama gue mau bikin konten. Kayak terkesan suatu aktivitas yang bikin kalian malas. Jadi kalian butuh akuisisi identitas-identitas yang menurut kalian tuh high performance people. And yes, hal-hal simple seperti ini udah cukup banget untuk membantu kalian mencapai kalian punya goal. Tapi gue pengen spekulasi berdasarkan kolom komentar dari video-video gue sebelumnya. Terkesan lu pada udah tahu ini semua. Yang susah, konsistennya bos. Dan kalau misalnya gue pelajarin psikologi manusia, menurut gue manusia itu sangat tergerakkan dengan yang namanya ketakutan. Yep, lu pada bakal gerak kalau misalkan ada yang namanya fear. So buat kalian yang masih selalu jadi pecundang dan cuma bisa komentar yang susah tuh konsistennya, dan abis itu like komentar tersebut, gue ada satu metode yang bikin kepala gue meledak pas gue denger di podcastnya Tim Ferriss. Dimana ternyata bukan goal settings yang lu butuh. Yang lu butuh adalah fear settings. Lo harus siapin kertas dan beneran menulis untuk mencobain 3 format dari fear settings ini. Ada 3 halaman yang lo butuh isi. Yang pertama adalah apa yang terjadi kalau aktivitasnya. Terus kalian harus bisa definisikan. Abis itu kalian harus pikirin gimana cara antisipasinya untuk itu tidak kejadian. Abis itu kalian itu harus mikirin kalau misalnya akhirnya beneran kejadian, kira-kira perbaikannya gimana sih? Walaupun perbaikannya itu nggak usah benar sampai baik nggak apa-apa, tapi kalian harus pikirin kira-kira gue mampu gak perbaikinnya. Gue kasih contoh, kalau misalnya gue pribadi, apa yang terjadi kalau misalkan gue beneran bikin bisnis baru yang gue pengen kerjain? Gue definisiin kan, breakdownin kan, apa yang terjadi sih? Gue coba breakdownin gitu. Pertama, jelasnya gue itu jadi makin nggak punya banyak waktu untuk bisnis gue yang lainnya. Gue kagak fokus. Kedua, mungkin duit gue bisa aja habis. Udah ada 2 kan tuh ya. Gue definisiin, kalian tuh harus bisa breakdownin sedetail mungkin gitu kan ya. Abis itu di bagian berikutnya adalah
kalian punya antisipasi. Nah, di konteksnya gue, kira-kira apa sih yang bisa gue antisipasi untuk itu kagak kejadian? Contoh, gue kagak fokus, mungkin gue cari partner lain lah yang bisa lebih day to day operationnya. Contoh, kalau misalnya amit-amit duit gue habis, mungkin gue harus mikirin gimana caranya gue punya side hustle untuk bikin gue punya kantong itu aman. Dan habis itu di kolom berikutnya, kalau misalkan emang terkesan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini, skenario terburuknya beneran terjadi, gue harus pikirin kayak kira-kira gue memperbaikinya seperti apa. Contoh, gue mikirin kalau misalkan beneran nih gue kagak ketemu partner dan abis itu nggak fokus gitu segala macam, apa yang harus gue lakukan? Oh, berarti mau kagak mau jam tidur gue berkurang. Gue harus kerja lebih banyak lagi untuk memastikan kerjaan itu sampai rapi. Terus kalau misalkan amit-amit duit gue beneran habis itu gue kagak bisa cari satu segala macam, gue harus bisa menurunkan gaya hidupnya gue. Nah, setelah ini semua breakdown, kalian masuk ke page kedua, dimana kalian pikirin sisi positifnya sekarang. Apa sih benefitnya kalau misalkan kalian beneran ngelakuin ini semua, walaupun kesuksesannya itu kecil. Benefitnya itu kagak besar, kecil aja. Kalian bisa pikirin gak kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan kalian tuh beneran ngelakuin ini semua? Contoh, kalau misalnya gue, well, at least gue coba dan akhirnya gue mempunyai know-how, gue mempunyai pengalaman, mempunyai suatu keterampilan di industri tersebut. Kalian coba pikirin nih di konteks kalian seperti apa. Lanjut, di page ketiga, kalian harus mikirin biayanya. Biaya kalau misalkan kalian di sana-sana aja. Jadi kalian pikir nih, kalian visualisasi kalau misalkan, oh ya udahlah gue hidup di sini-sini aja, gue kagak usah ngapa-ngapain gitu. Coba pikirin dalam waktu 6 bulan, hidup kalian akan seperti apa. Dalam waktu 1 tahun, hidup kalian seperti apa. Dalam waktu 3 tahun, hidup kalian seperti apa. Dan coba detailingin, secara emosi kah, secara fisik kah, secara finansial kah. Apa nih yang kalian bakal rasakan, biaya yang akan kalian keluarkan kalau misalkan kalian di sana-sana aja. Fungsinya apa sih ngeliat ini semua? Fungsinya adalah untuk kalian tahu bahwa ini adalah suatu hidup yang akan kalian jalanin kalau misalnya kalian di sana-sana aja. Dan pertanyaannya adalah, apakah kalian takut terhadap visualisasi hidup seperti itu? Kalau misalkan kalian takut, saatnya kalian bergerak mencapai goal yang kalian inginkan. Jangan sampai ketakutan itu terjadi. Buat kalian yang masih belum dapat punchline-nya di sini, kalian harus bisa akuisisi cerita fiktif. Suatu cerita yang bisa bikin kalian itu bergerak. Apa nih ketakutan yang kalian buat-buat aja, nggak usah real, fiktif tuh boleh, tapi bikin kalian tuh gerak mencapai goalnya kalian. Itu poin besar dari video ini. Dimana manusia mempunyai kecenderungan untuk overestimate, estimasi itu berlebihan, terhadap kesakitan, ketidaknyamanan yang mereka akan alamin saat mereka tuh mencoba sesuatu. Tapi kita sebagai manusia, otaknya tuh kagak nyampe. Kita tuh susah untuk estimasi kesakitan yang akan terjadi, ketidaknyamanan yang akan terjadi kalau misalnya kita nyaman-nyaman aja, di sana-sana aja. So, itu gue harapin ini video bisa ngebantu kalian. Kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi, gue ada beberapa playlist yang bisa kalian bisa cek aja. Kalau misalnya kalian butuh habit tracker, expense tracker, goal tracker dari gue, kalian bisa cek juga link deskripsi. Gue harapin video ini bisa ngebantu kalian. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.